Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mustalah Hadits. Ini sisa pembahasan penutup ya. Istilahnya ini hanya sekedar pembahasan pelengkap. Pembahasan pelengkap yaitu masalah sama nama bapaknya atau sama nama kakeknya, apa istilahnya, ada muttafiq, ada muftarik. Ini masalah penyempurna saja, tidak ada lagi kaitannya dengan sanad dan tidak ada kaitannya lagi dengan penyampaian hadis. Sudah selesai masalah sanad, sudah selesai masalah penyampaian hadis. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, summa ruwatu in ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasaidan fakhtalafat ashkhasuhum fahuwa muttafiq wal muftariq. Kemudian rawi-rawi, jika nama-nama rawi itu sama dan nama-nama bapaknya itu sama atau lebih dari itu, dan berbeda orang-orang mereka. Soidan maksudnya sampai ke atas nama kakeknya, sama ke atas. Maka dia dinamakan muttafiq wal muftariq. Ini muttafiq dilihat dari namanya, muftarik dilihat dari ashkhosnya, dilihat dari orangnya. Jadi kita lihat namanya sama, maka namanya muttafiq. Kita lihat dari ashkhosnya, orang yang memiliki nama itu, maka namanya apa? Muftarik. Thumma ruwatu in ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasaidan wa ikhtalafat ashkhasuhum sawa'un ittafaqu fi dhalika isnani minhum am aktharu wa dhalika idza ittafaqat isnani fasaidan fil kunyati wan nisbati fa huwa na'ul ladzi yuqalu lahu al muttafiq wal muftariq. Kemudian rawi-rawi jika sama nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka sampai ke atas dan berbeda orang-orangnya, sama saja apakah sama pada dua orang di antara mereka atau lebih. Dan demikian pula apabila sama dua orang atau lebih pada kunyah dan nisbahnya. Jadi bisa saja sama kunyah sama nisbah. Dan dia adalah jenis yang dikatakan padanya muttafiq wal muftariq. Wa fa'ibratu ma'rifatihi khasyatu an yudhanna syakhsan wahidan. Masya Allah. Ini apa faedahnya kita mempelajari muttafiq dan mukhtalif? Ini faedahnya. Dan faedah mengetahuinya, dikhawatirkan bahwasanya disangka dua padahal satu orang. Ayudan syakhsan enggak. Salah. Faedahnya dikhawatirkan disangka dua orang padahal satu. Enggak, menjadi satu orang. Disangka dua orang menjadi satu, yaitu maksudnya dikira satu orang ini, padahal ternyata dia dua. Itu maksudnya, bukan disangka dua orang padahal satu, enggak. Ini dua, tapi disangka satu. Dua disangka satu. Faqad sannafa fil khatibu khitaban hafilan. Dan sungguh al-khatib telah mengarang padanya sebuah kitab yang mencakup. Yang tebal ya? Tebal. Wa qad lakhastuhu wazidtu alaihi asya'a katsiratan. Dan sungguh saya telah meringkasnya dan menambahkan padanya sesuatu yang banyak. Iya, jadi sebelumnya telah dikarang oleh Al-Khatib. Ya, dia yang pertama menulis ini, kitab yang tebal di sini. Banyak isinya terkait dengan orang yang sama namanya, sama nama bapaknya, atau sama kunyahnya, sama lakopnya, atau sama gelarnya, atau sama nisbahnya. Dia tulis, terus diringkas oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, diringkas oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, dan belum tambah juga sesuatu yang banyak. Wa hadha aksu ma taqaddama minan naw'il musamma bil muhmali li'annahu yukhsha minhu an yudhanna al-wahidu isnaini wa hadha yukhsha minhu an yudhanna al-isnani wahidan. Dan ini adalah kebalikan apa yang telah lewat dari jenis yang dinamakan dengan al-muhmal. Nah, kalau muhmal dia sangka berapa? Muhmal. Dia sangka satu. Kalau muhmal satu dikata sangka dua. Kebalikan dari ini.
Kalau ini tadi apa? Dia sangka 1 padahal 2. Kalau muhmal berarti dia sangka 2 padahal kan ada yang sebelumnya tahu, ada orang dikenal dengan kunyah, terus dia juga kasih nama, terus dia punya juga lakop. Kita kira 3 orang itu. Kadang ada orang membawakan namanya, kadang orang membawakan lakopnya, kadang ada orang membawakan kunyahnya. Kita kira berapa? 3. Ternyata 1 orang. Maka itu namanya muhmal. Karena yang lainnya kita hilangkan. 1 orang itu. Kalau ini beda. Sama nama, sama kunyah, kadang sama lakop, sama nisbah. Kita kira 1. Ternyata 2. Berarti ini kebalikannya. Kalau yang di sana dikira 2, ternyata 1. Kalau di sini dikira 1, ternyata 2. Karena sesungguhnya dikhawatirkan darinya bahwasanya 1 disangka 2. Kalau yang muhmal 1 disangka 2. Dan adapun ini dikhawatirkan darinya bahwasanya 2 disangka 1. Wa ini tafaqatil asma'u khattan wa ikhtalafat nutqan fa huwa mu'talifu wal mukhtalif. Jenis berikutnya lagi. Dan jika nama itu sama secara penulisan dan berbeda secara pelafazan, maka dia kadang ada nama itu tulisan sama. Salam sama-sama tulisannya nanti, tapi beda dalam nutkon pengucapan. Ada salam, ada salam. Tanda? Jadi sama tulisannya, tapi bedanya di mana? Pengucapan. Paling sering itu adalah kalau ada ya sebelum akhir, baru sebelum ya ada 2 huruf. Kadang kita bisa baca ya Habib, ternyata yang dia inginkan adalah Hubaib. Tulisannya sama, tapi ternyata pengucapannya apa? Beda. Makanya ulama mutaqaddimin sering mengatakan bid-dhammah al-muwahhadah bil fathah. Dia kasih keterangan begitu karena itu tadi. Nanti masuk dalam bab apa? Al-mu'talib dan mukhtalif masalahnya, yaitu mukhtalif sama dari sisi tulisan, mukhtalif beda dari sisi pengucapan. Dari sisi pengucapan. Ini lain lagi. Ini dari sisi penulisan dan pengucapan. Wa in ittafaqatil asma'u khattan wa ikhtalafat nutqan sawa'un kana marji'ul ikhtilafi an-nattah am syakla fa huwal muqtalifu wal mukhtalif. Dan jika nama itu sama secara penulisan dan berbeda secara pelafazan, sama saja apakah sumber perbedaan itu pada titik atau pada harokat. Maka dia sama saja dah. Kan nanti sumbernya adalah pada titik atau pada apa? Harokat. Kadang beda titik. Titik 1 di bawah, titik 1 di atas, titik 2 di bawah, titik 1 2 di atas. Makanya diterangkan juga itu. Di doma yang titik 1 di atas, di doma yang titik 1 di bawah, di doma yang titik 2 di atas, di doma yang titik 2 di bawah. Kalau antum buka kitab Imam Nawawi, pokoknya mutaqaddimi, selalu dia kasih keterangan begitu. Kenapa? Karena itu ada sisi penamaan dari ulama hadis. Ada sisi penamaannya. Iya. Maka dia adalah mu'talif wa mukhtalif. Wa ma'rifatuhu min muhimmati hadal fanni. Hada qala Ali bin Madini asyaddu tashifi ma yaqa'u fil asma'i. Wajjahu ba'duhum bi annahum syai'un la yadkhulu al-qiyasu. Wala qablahu syai'un yadullu alaihi wala ba'dahu. Dan mengetahuinya dari perkara-perkara yang penting pada cabang ini. Hingga Ali ibn Madini mengatakan kekeliruan yang besar apa yang terjatuh pada nama tersebut. Paham tak? Banyak sekali itu kekeliruan masalah apa? Nama. Itu tashif. Terjadi tashif. Tahu tashif? Masalah harokat dan titik. Masalah harokat dan titik itu kebanyakan pada nama. Pada nama. Karena kan kalau masalah kosakata itu kita bisa lihat kamus. Ada wazannya. Tapi nama itu tidak ada wazannya. Kadang wazannya seperti itu seharusnya dibaca fu'ail. Ternyata dia tidak begitu. Dia kasih fa'il. Dah? Kita kira fudoil. Ternyata dia ucapan fadil. Ini kan masalah. Karena kembali ke orang yang kasih nama itu. Beda kalau kosakata. Kosakata sudah ada teorinya. Ada wazannya. Tapi kalau nama, tinggal kasih nama. Makanya kebanyakan tashif itu terjadi pada apa? Nama. Makanya rata-rata itu yang diterangkan oleh para ulama adalah masalah nama. Dulu saya mengira bahwa keterangan bahwa di dhamma yang titik 1, di kasr yang titik 1, saya kira dulu itu karena dulu memang orang tulis Arab tidak punya titik.
Kalau kita melihat mushaf zaman dulu, cetakan misalnya tulisan Utsmani itu kan tidak ada titik. Cuman huruf saja. Saya kira gara-gara itu saja. Ternyata itu kan ini istilah mustalah hadis juga. Disebabkan karena ada namanya mu'talif, mukhtalif. Ada muttafiq, muftarik. Ternyata orang ahli hadis ini memang butuh. Karena akan terjadi tashif. Ya, akan terjadi apa? Tashif kalau kita tidak tahu itu. Makanya rata-rata antum baca itu kebanyakan di nama rawi. Antum melihat kebanyakan keterangan begini di nama rawi. Lebih banyak daripada di matan hadis. Sebagian mereka mengarahkannya dan sesungguhnya sesuatu tidak masuk padanya kias. Dan tidak ada sebelumnya sesuatu menunjukkan atasnya dan tidak pula setelahnya. Tidak masuk di kias ini nama orang. Tidak masuk. Kita itu tidak bisa kita katakan semua yang wazan begini dibaca begini. Tidak masuk kias di nama orang. Iya, yang masuk kias itu di wazan kosakata. Kalau nama orang tidak bisa kita kiaskan. Wa qad sannafa fihi Abu Ahmad Al-Askari lakinnahu adhafahu ila kitab at-tashif lahu. Dan sungguh Abu Ahmad Al-Askari telah mengarang padanya, akan tetapi dia menyandarkan pada kitab tashif. Ya, belum masukkan di tashif. Belum sebenarnya sekarang juga ini tulisan Al-Mu'talib dan Mukhtalif cuman masuk dalam kitab apa? Tashif. Iya, kitab tashif karangannya. Iya, belum. Kitab tashif. Thumma afradahu bi ta'lifi Abdul Ghani bin Sa'id wa jama'a fihi kitabain, kitaban fi mushtabihil asma wa kitaban fi mushtabil nisbah. Kemudian Abdul Ghani bin Sa'id menyendirikannya dengan tulisan. Kan tadi gabung dah. Digabung ke kitab apa? Tashif. Karena beda titik, beda harokat masuk di tashif. Iya kan? Antum sudah lewatkan masalah tashif. Masalah salah titik atau salah harokat. Iya. Disendirikanlah oleh siapa? Abdul Ghani ibn Sa'id. Dialah yang menyendirikan kitab ini. Dia karang 2 kitab. Maka dia mengumpulkan padanya menjadi 2 kitab. Sebuah kitab yang dinamakan Mushtabihil Asma dan sebuah kitab yang dinamakan Mushtabihil Nisbah. Nah, jadi dia sendirikan yang sama namanya, beda bacanya. Yang kedua sama nisbahnya, beda bacanya. Beda bacanya. Wa jama'a Syekh Daruqutni Syekhuhu. wa jama'a Syekh Daruqutni bidzalika kitaban hafilan, dan syekhnya Abdul Ghani bin Said yaitu Daruqutni pada hal tersebut mengarang sebuah kitab yang tebal. Memang namanya Al-Mu'talib wal-Mukhtalif ya. Kalau Daruqutni punya tulisan. Tsumma jama'al khatibu Zailah. Kemudian Zailan. Zailan. Kenapa bunyi itu? Zail. Zailan. Kemudian Al-Khatib mengumpulkan sebuah kitab. Mengumpulkannya apa? Zailan. Apa artinya Zailan? Tambahannya. Dia tambah ekornya. Maksudnya dia kumpulkan juga dan dia ya tambah lagi catatan kakinya. Dia tambah dail. Para ulama membedakan antara dail sama hasyiah. Hasyiah itu yang ada di bawah. Kalau dail itu yang ada di samping atau di atas. Tanda hasyiah mereka katakan catatan kaki. Jadi kalau dia letakkan di bawah itu namanya dail. Itu namanya hasyiah. Kalau dia letakkan di samping, pinggir kanan kiri itu dia bilang dail. Dail. Pada semuanya catatan kaki, catatan untuk buku itu, tapi mereka bedakan itu yang di bawah sama di samping. Yang di bawah sama di samping. Karena mereka juga bedakan itu kalau yang di tengah, yang di dalam. Kalau antum tambah di dalam, lain lagi namanya itu. Tambah di dalam, namanya lain lagi. Apa namanya kalau tambah di dalam? Hasbun. Ya. Jadi dia tambah di tengah-tengah, itu namanya hasbun. Dah? Ya, kalau antum kasih nomor, itu yang di tengah kasih nomor saja. Baru antum tarik ke bawah, hasyiah. Tarik ke samping, kiri kanan, dain. Mereka bedakan istilahnya. Tsumma jamal jami'a Abu Nasr ibn Makula fi kitab al-Ikmal
Kemudian Abu Nasir ibn Makula mengumpulkan seluruhnya pada kitabnya yaitu Al-Ikmal. Jadi turun-temurun setelahnya ada saja yang menyempurnakannya. Iya. Wastadraka alaihim fi kitabin akhar jama'a fi awhamahum wa bayyanaha. Dan dia mengkoreksi atas mereka pada sebuah kitab yang lain. Dan dia mengumpulkan padanya kekeliruan mereka dan menjelaskannya. Jadi kan namanya yang tulis sebelumnya kan tulis awal. Sehingga kadang ada kekeliruannya. Sehingga di Al-Khatib juga mengumpulkannya dan menjelaskan bahwa itu keliru. Wa kitabuhu min ajma'i ma jumi'a fi dzalika wa huwa umdatu kulli muhadditsin ba'dahu. Nah, rata-rata karangannya Al-Khatib menjadi umdah memang. Ya, karangannya Al-Khatib menjadi umdah dalam semua tulisannya. Dan kitabnya itu lebih lengkap apa yang dikumpulkan pada hal tersebut. Dan dia adalah pelengkap setiap Dia adalah pokok dia adalah pokok setiap untuk bagi setiap muhaddis setelahnya. Wa qad istadraka alaihi Abu Bakar ibn Nuttah ma fatahu aw tajaddada ba'dahu fi mujalladin dakhmin. Dan Abu Bakar ibn Nuttah sungguh telah mengkoreksi atasnya apa yang luput padanya. Istadraka bukan mengkoreksi ya, menambahkan juga. Nih. Misalnya kalau kata Mustadrak Al-Hakim. Tahu Mustadrak Al-Hakim? Dia Mustadrak Al-Bukhari Muslim. Dia Al-Hakim itu menulis buku Sahih di luar Bukhari Muslim. Dia Sahih tapi tidak ada di Bukhari Muslim. Itu dibilang Mustadrak. Nah, ini juga sama ini. Abu Bakar Ibn Nuqtah mengistidrak, menambahkan apa yang lewat dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan atau menambahkan setelahnya atau menambahkan setelahnya pada satu jilid yang dohmin, yang tebal. Nah, iya, jadi kadang juga ulama itu tidak mengkritik, tapi menambahkan. Banyak ulama di setiap fan seperti itu. Kalau ada yang sebelumnya belum lengkap, dia datang lengkapi. Dia tidak tambahkan di tengahnya. Tapi memang dia datang melengkapi dan ia sama dengan cara sebelum. Kadang kita kalau membaca ini bukunya Abu Bakar Ibn Nuqtah, kita kira itu adalah sambungan dari tulisan Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Paham dah? Banyak yang seperti itu. Kalau di kitab fikih yang paling terkenal kan syarahnya Muhaddab. Imam Nawawi tidak selesai. Kemudian diselesaikan oleh setelahnya Imam Az-Zarkashi. Jadi kalau kita tidak paham, kita kira bilang Imam Nawawi. Ya, cuma para ulama sudah mengatakan jilid sekian sampai sekian itu punya Nawawi. Iya, jilid lanjutannya punyanya orang lain lagi. Jadi jangan sampai kita bilang Nawawi yang berkata padahal sudah orang lain. Nah, sama juga dengan ini. Kadang kita kira itu punyanya Al-Khatib. Ternyata ditambah oleh satu jilid setelahnya. Karena sekarang sudah dicetak sambung semua begitu. Dicetaknya sambung. Iya, jadi dilihat saja nanti siapa yang menulis setelahnya itu. Thumma zayyala alaihi Mansur ibn Salim bi fathis sin fi mujallad. Ini dia, Salim. Karena bisa dibaca apa? Sulaim. Iya. Fi mujallidin latifin. Kemudian Mansur ibn Salim bi fathis sin menambahkan atasnya pada dia tambah. Berarti dia tambah di sampingnya, bukan dia ini. Dia tambah lagi. Tapi langsung dipisahkan dengan mujallad yang tipis. Wa kadzalika. Berarti sudah 3 orang tulis ini. Ada Al-Khatib. Terus ditambah oleh Abu Bakar bin Nuqtah. Satu mujallad tebal. Ditambah lagi oleh siapa? Mansur bin Salim. Mujallad tipis. Wa kadzalika Abu Hamid ibn As-Sabuni. Demikian pula Abu Hamid ibn As-Sabuni. Wa jama'a adz-Dzahabi fi dzalika kitaban mukhtasaran jiddan. I'tamada fihi ala dhabti bil qalam. Fa kathara fihi ghalatu wa tashifu al-mubayyin li mawdi'il kitabi. Masya Allah. Dan Adz-Dzahabi mengumpulkan pada hal tersebut sebuah kitab yang ringkas sekali. Dan dia menyusun padanya di atas dobet
kitabah, di atas dompet dengan penulisan tangan. Hmm. Maka banyak padanya kesalahan dan kekeliruan yang jelas pada peletakan penulisannya. Dah, ini masalah lagi ditambah oleh ya Al-Imam Ad-Dahabi, tapi dia bersandar kepada dhabt bil qalam. Dia tulis keterangannya dengan pulpen, dengan pena, sehingga banyak di dalamnya apa? Kesalahan dan tashif juga, salah titik, salah harokat, yang tentunya ya berbeda dengan judul apa? Pembahasan. Beda dengan judul pembahasan. Wa qad yassarallahu ta'ala bitawdihihi fi kitabin sammaituhu tabsirul muntabihi bitahriri al-mustabih wa huwa mujalladun wahidun. Karena Al-Hafidz Adz-Dzahabi salah dalam hal itu ya. Banyak dikritik beliau dalam hal itu. Bahkan di sana ada yang menulis ya keterangan bahwa Ad-Dzahabi samar dalam banyak nama. Terus fadabattuhu bil hurufi ala tariqatil mardiyati wazidtu alaihi syai'an katsiran mimman ahmalahu aw lam yakif alaihi walillahil hamdu ala dzalika. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memudahkan dengan menjelaskan pada kitabnya. Menjelaskannya maksudnya kekeliruan Dzahabi. Iya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar ini orang lucu. Dia berdoa waktu minum Zam-Zam, saya mau seperti Dzahabi. Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di kan air Zam-Zam tergantung niat yang minum. Jadi waktu dia minum, dia bilang saya mau seperti Dzahabi. Para ulama mengatakan dia lebih dari Dzahabi. Karena setelah itu dia kritik Dzahabi. Yang tadi dia cita-citanya mau seperti Dzahabi. Iya. Dia kritiklah bukunya tadi itu, Dzahabi. Iya. Banyak wahamnya, banyak kesalahannya. Dia tulis dengan judul, saya menamakannya Tabsir al-Muntabi bitahriril mustabih. Dan dia itu satu jilid. Maka saya meletakkan dengan huruf atas jalan yang diridhoi. Iya, kalau tadi kan dengan kolam. Diletakkan dengan pena. Kalau ini dengan huruf, sesuai apa? Huruf dia jelaskan. Setiap huruf dengan dia jelaskan. Tahu dengan pena ya? Dengan pena maksudnya dia harokati dengan pulpennya. Dah? Kalau ini dengan huruf, maksudnya dia jelaskan. Dengan titik 2 di fathah, titik 1 tanpa titik. Dia jelaskan. Dia jelaskan dengan hurufnya. Terus? Dan saya menambahkan atasnya sesuatu yang banyak dari apa-apa yang meringankannya. Iya. Dari apa-apa yang ahmalah. Yang dia tinggalkan oleh Ad-Dzahabi. Atau tidak terjadi padanya. Aulam yakib alai, atau dia yang dia tidak dapatkan. Bukan tidak terjadi. Yang dia tidak dapatkan, tidak didapatkan oleh Imam Dzahabi, dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan segala puji bagi Allah atas hal tersebut. Artinya itu adalah tentunya keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ini tafaqatil asma'u wa ikhtalafatil aba'u au bil aksi fahuwa al mutasyabih. Nah, ini lain lagi, jenis lain. Jika sama namanya dan berbeda bapaknya atau kebalikannya, maka yaitu sama bapaknya beda namanya. Dan dia dinamakan al-mutasyabih. Kalau ini al-mutasyabih. Kalau al-mu'talib wal-mukhtalif beda, muttafiq mukhtalif beda. Dan jadi ini harus beda-beda ya. Kalau al-mu'talib mukhtalif dari sisi apa tadi? Sama tulisan beda ucapan. Kalau muttafiq dan mukhtalif terkait dengan nama. Namanya sama beda orang. Itu muttafiq mukhtalif. Nama sama beda orang. Kalau mukhtalif di ucapan dan tulisan. Kalau beda nama bapak atau beda nama orang sama nama bapak, sama nama orang beda nama bapak, itu namanya apa? Mutasyabih. Karena kadang nanti dibalik kita kira Ahmad bin Hamid, Hamid bin Ahmad. Kadang kita bilang apa? Seorang ini coba dibalik. Ini namanya mutasyabih. Wa ini tafaqatil asma'u khattan wa nutqan wa ikhtalafatil aba'u nutqan ma ittilafiha khattan ka Muhammad ibn Aqil bi fathil ain. Itu gunanya itu. Enggak bisa Uqail karena di fathah ainnya. Dan Muhammad ibn Uqail dengan bidhammiha.
Itu keterangannya. Al-awwalu Naisaburiyun wa tsani Firyabiyu wa huwa masyhurani wa tabaqatuhuma mutaqaribatun. Dan jika namanya sama secara penulisan dan pelafazan, dan nama bapaknya berbeda secara pelafazan, bersamaan berbeda secara penulisan, Sama. sama penulisan. Nah, ini masalah ini. Jadi ini masalah sekali ya. Jadi namanya itu sama secara ucapan dan secara tulisan. Namanya sama secara ucapan dan tulisan. Tapi nama bapaknya berbeda secara lafaz, tapi sama tulisannya. Dan nama bapaknya itu kalau dilihat dari tulisannya akan sama. Wah, ini masalah. Masalahnya namanya dia sama. Nama bapaknya sama di tulisannya, cuman beda di dalam ucapan. Ini mutasyabih ini. Seperti Muhammad ibn Akil dengan di fathah ainnya, dan Muhammad ibn Uqail dengan di dhamma ainnya. Dan kalau digundul ini, kita kira satu orang ini. Kita akan bilang Muhammad bin Akil semuanya atau Muhammad bin Uqail semuanya karena sama-sama Muhammad. Tapi ternyata bapaknya sama, tulisannya beda ucapan. Ini mutasyabih. Yang pertama itu An-Naisaburi dan yang kedua adalah Firyabiyun. Nah, jadi Muhammad bin Akil itu Naisaburi. Kemudian Muhammad bin Uqail itu adalah Al-Firyabi. Dan keduanya masyhur tingkatan dan keduanya masyhur dan tingkatan keduanya itu berbeda. Tobat tingkatan. Berdekatan. Oh, berdekatan. Mutaqarib, qarib sudah, qarib. Nah, Au bil aksi kan takhtalifal asma'u nutqan wa ta'talifa khattan wa tattafaqul aba'u khattan wa tattafiqul aba'u khattan wa nutqan. Kebalikannya tadi. Ka Syuraihi ibn Nu'man wa Suraiji ibn Nu'man. Al-awwalu bisyin al-mu'jamati al-ha al-muhmalah. Wa huwa tabi'iyun yarwi an Ali radhiyallahu an. والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري فهو النوع الذي يقال له المتشابه. Ini semua mutasyabih namanya. Atau kebalikannya, itu seperti berbeda nama berbeda secara pelafazan dan sama secara penulisan. Jadi namanya sekarang secara nutkon berbeda namanya, tapi sama secara tulisan. Terus dan kesamaan nama bapak secara penulisan dan pelafazan. Nama bapaknya sama secara tulisan dan lafaz. Berarti tidak sama tadi ya. Kalau tadi namanya sama, bapaknya berbeda secara lafaz, tapi sama tulisan. Kalau ini malah nama bapaknya sama secara tulisan dan lafaz, tapi nama dianya yang sama penulisan tapi beda lafaz. Seperti Syuraih ibn Nu'man dan Suraij ibn Nu'man. Yang pertama ada itu Syuraih, ada Suraij. Sama-sama An-Nu'man. Bapaknya ada tulisan dan ucapannya. Tapi namanya dia sama tulisan ini. Sama tulisannya tak? Syuraih sama Suraij. Sama-sama hurufnya, bentuknya. Tapi beda dalam pengucapan. Yang pertama itu dengan shin yang dititik. Yang pertama dengan shin pakai titik, shu. Dan ha yang diringankan dari titik. Ha yang muhmalah tanpa titik, muhmalah mu'jamah pakai titik, muhmalah tanpa titik. Jadi dengan akhirnya ha ia tanpa titik. Dan dia adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Dan yang kedua itu dengan sin tanpa titik dan jim, dan dia itu dari guru-gurunya Imam Bukhari, dan dia adalah jenis yang dikatakan padanya al-mutasyabih. Nah, ini namanya mutasyabih. Wa kadza in waqal ittifaqu fil ismi wa ismil abi wa ikhtilafu fi nisbati. Dan demikian pula jika terdapat kesamaan pada nama. Artinya sama, namanya juga nanti mutasyabih ya. Namanya juga mutasyabih. Dan sama nama bapaknya dan berbeda pada nisbahnya. Sama namanya, sama nama bapaknya, tapi beda nisbahnya. Ini juga sama dinamakan apa? Mutasyabih.
Wa kadza wa kadza in waqa'a dzalika al-ittifaqu fil ismi wa ismil abi wa ikhtilafu fi nisbati. Demikian pula jika terdapat pada hal tersebut sama pada nama dan sama pada nama bapaknya dan berbeda pada nisbahnya. Wa qad sannafa fihi al-Khatibu kitaban jalilan sammahu Talkhisul Mutasyabih, dan sungguh Al-Khatib telah mengarang padanya sebuah kitab yang indah dan dia menamakannya sebagai Talkhisu Al-Mutasyabih. Bukan, tidak ada masalah dalam masalah hadis kecuali ada karangannya Al-Khatib. Masya Allah, berkah sekali ini umurnya nih orang. Tidak ada satu masalah dalam masalah hadis kecuali pasti ada tulisannya. Iya, kayaknya dia ini hanya kerjanya itu. Iya, menulis secara tersendiri istilah dalam mustalah hadis terkait dengan hadis. Dia tulis sendiri semuanya. Lihat, tidak ada buku yang kosong dari dia. Tidak ada buku yang kosong dari. Tsumma zayyala wa alaihi aidan bima fatahu awalan wa huwa katsirul faidati. Kemudian dia menambahkan padanya juga terhadap apa yang luput yang pertama. Iya, artinya dia sendiri. Iya, waktu dia luput, ada yang luput, ternyata setelah tinggi lagi penelitiannya, dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Dan padanya itu banyak faedah. Wa yatarakkabu minhu wa mimha qablahu anwa. Ini masalah sambungan dari yang ini, nomor masalah sama nama, beda tulisan, ya, dan dari yang sebelumnya juga ini sama nama, beda bapak atau kebalikannya. Kemudian itu dari situ muncullah masalah setelahnya al-ittifaq atau istibah. Iya, itu kita ambil besok itu. Insyaallah. Karena sudah mulai akan menyebutkan besok itu cuma penyebutan terkait dengan namanya. Iya. Wa yatarakkabu minhu, tersusun dari pembahasannya dari ini yang paling terakhir tadi ittafaqal asma wa ikhtalafal aba atau kebalikannya, dan apa yang sebelumnya, itu nomor 64, wa ini ittafaqal asma khoton wa ikhtalafa nutqon. Dari dua ini muncul masalah baru lagi, yaitu ada jenis-jenis dari pembahasan. Insyaallah kita baca itu besok. Silakan. Mana itu? Halaman? Yang apa itu? Yang apa? Terus ya. Apa itu? Yaqulu lahu fi suratain, yaitu tadi aida fa asy asluhu au maqamahu, itu bentuk pertama. Ya? Itu bentuk pertama. Yang kedua, ayyuhdarat talib al-asl lisyekh. Dua bentuk itu dia bilang hadza riwayati an fulan. Jadi sama saja, dua tadi. Pertama, syekh berikan tulisan aslinya ke murid. Atau syekh berikan salinannya ke murid. Itu satu bentuk itu. Karena syekh yang beri. Yang kedua, talib yang perlihatkan asal tulisan syekh ke guru, ke syekhnya. Paham kan? Dua itu dia bilang apa? Ini riwayatku dari si fulan, riwayatkan dari. Alhamdulillah. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut lagi besok terkait dengan kelanjutan dari dua pembahasan terakhir. Alhamdulillah. Subhanallah.